Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Imamil muttaqin wa qaidul mujahidin. Habibina wa nabiyina Muhammadin wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dinha wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Semoga kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari tak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbagai rahmatnya kita selalu diberinya kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Serta selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan membahas tentang meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jadi yuk bagaimana kita memantapkan ukhuwah kita ini. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kata ukhuwah berasal dari kata akhun. Artinya berserikat dengan yang lain karena kelahiran dari dua belah pihak atau bisa juga karena persusuan. Namun secara bahasa, ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan Islam. Dan secara istilah, ukhuwah Islamiyah yaitu kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap sesama saudara seakidah. Jadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dasarnya kenapa kita harus berukhuwah. Yaitu dasarnya adalah iman. Karena sesama orang berimanlah bisa menjalin ukhuwah. Sebagaimana informasi Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi itulah dasar kenapa harus menguatkan ukhuwah. Kalau ada terjadi masalah-masalah antara sesama mukmin, damaikanlah. Ada pihak yang harus mendamaikannya supaya diantara orang yang berselisih menjadi akur kembali dan bernuansa ukhuwah kembali. Jadi hubungan tersebut terjalin karena keimanan, tetapi juga karena dalam persaudaraan seketurunan bisa juga. Jadi bisa kita sesama orang beriman itu menjalin hubungan yang harmonis bagi sesama muslim. Jadi wajib kita itu sesama muslim menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah. Nah, bagaimana caranya harus mengkokohkan ukhuwah Islamiyah itu? Ya, ada sebenarnya beberapa tahapan yang bisa mengkokohkan ukhuwah di antara kita itu. Di antaranya yang biasa disampaikan beberapa para ulama kita, ya, di antaranya ulama Hasan al-Banna, ya, ada 4 tingkat sebagai penyangga ukhuwah itu bisa kokoh. Yang pertama adalah ta'aruf namanya. Kita harus saling mengenal sesama saudara kita. Saling mengenal mulai dari namanya, ya, bisa dari kelahirannya, hari kelahirannya, ya, keturunannya, orang tuanya, seperti itu. Jadi ta'aruf itu mendekatkan sesama muslim, sesama orang beriman bisa saling dekat dengan ta'aruf. Yang kedua apa? Ya, tafahum. Tafahum itu saling memahami.
Setelah ta'aruf kita sudah saling kenal nama, siapa keturunannya, ya, atau sukunya, atau keluarga-keluarga besarnya dari mana, kita bisa saling memahami lebih dekat lagi. Bagaimana karakter saudara kita, bagaimana kesukaan saudara kita, bagaimana cara dia menyampaikan sesuatu di dalam berkomunikasi. Jadi kita bisa saling memahami sesama kita. Ini penting untuk mengakrabkan sesama orang beriman itu. Ketiga adalah ta'awun, ya. Ta'awun itu saling tolong menolong. Kan kadang-kadang dalam setiap hubungan kekeluargaan di antara kita ada kadang-kadang menghadapi masalah, ya. Biasa masalah ekonomi, bisa masalah pendidikan, bisa masalah sosial, ya, bisa masalah kesehatan. Nah, itulah perlunya dengan adanya ukhuwah ini kita saling menolong. Mungkin kita punya kemampuan, kita tolong saudara kita yang sakit ingin berobat. Mungkin kita punya kemampuan, kita tolong saudara kita yang belum menyekolahkan anaknya dan lain-lain. Itulah pentingnya saling ta'awun itu, ya. Nah, tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya namanya takaful. Takaful itu adalah saling memberikan jaminan. Maksudnya memberikan jaminan ada di antara keluarga yang punya kemampuan, ya. Mungkin di pihak lain ada yang di bawah kemampuan ekonominya. Nah, bisa saja saudara ini kita dekatkan dengan yang tidak punya kemampuan itu sehingga bisa menjamin kelangsungan hidup berkeluarga saudara kita, ya. Jadi menghindari kecemasan di antara keluarga-keluarga kita yang nanti ada yang nggak sekolah, ya, atau yang sakit nggak ada yang memperdulikan. Nah, itulah pentingnya, ya, tahapan keempat ini saling takaful. Jadi ini luar biasa, ini urutan yang dibuat oleh ulama kita. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya, ya, topik tentang ukhuwah ini karena sebenarnya Allah yang memberikan, ya. Atas rahmat Allah lah kita bisa bersaudara sebenarnya. Sebagaimana informasi di Quran surat Al-Anfal ayat 63 yang artinya, dan dialah Allah yang telah mempersatukan hati mereka, orang-orang beriman itu, ya. Sekiranya kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi luar biasa. Jadi karena rahmat Allah lah kita bisa, ya, mengokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Nah, jadi ada triknya yang harus dijaga untuk menghindari hal-hal yang merusak ukhuwah itu. Ini mungkin yang penting, ya, ini yang penting. Baik tingkat internal keluarga maupun, ya, sesama antar keluarga di antara kita. Nah, bagaimana caranya menghindari hal-hal yang merusak ukhuwah, ya? Itu ada hadis Nabi, ya, yang dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, jauhilah prasangka buruk atau zon, ya. Karena prasangka buruk adalah ucapan paling dusta. Dan janganlah mencari-cari isu. Dan jangan mencari-cari kesalahan orang. Janganlah, ya, saling bersaing di antara sesama orang beriman, ya. Tidak baik. Dan jangan saling mendengki. Begitu juga jangan saling memarahi, memusuhi, ya. Akan tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Inilah jadi beberapa tahapan ini perlu kita jaga. Dengan pahamnya kita ini langsung diamalkan, dipraktikkan dalam komunitas orang beriman, komunitas orang muslim yang bersaudara. Ini akan bisa membuat suasana di lingkungan kita berukhuwah itu bisa lebih baik. Hindari zon, ya. Lawannya harus tabayun. Hindari tahasus, ya. Jangan mencari-cari aib, gitu, ya. Hindari tajasus, mencari kesalahan orang, ya. Lebih baik kita, ya, lihat kebaikan-kebaikannya seperti itu. Hindari tanafus, saling bersaing, ya. Sebaiknya saling berpartner, bekerja sama, membangun sesuatu dengan baik seperti itu. Apalagi tahasud, saling hasad, apalagi, ya, saling memarahi. Ini membuat suasana ukhuwah jadi jauh, ya. Itulah, ya,
yang harus dijaga, apalagi ya saling murka, ya itu tidak baik sesama kita, saudara-saudaraku. Baiklah saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita mencari contoh berukhuwah yang baik yang pernah dilakukan ulama kita, baik di masa dahulu maupun di masa sekarang. Ada kisah di masa Imam Mazhab yang cukup menarik ukhuwah mereka. Mereka ini para ilmuwan yang luar biasa tentang fikih, baik Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi maupun Imam Hambali. Mereka beda pendapat tentang kunut yang pernah dibawakan Nabi Muhammad satu ketika oleh Imam Syafi'i, terus dipakai doa kunut itu untuk sholat subuh. Begitu juga Imam Malik memakai doa kunut, tapi waktunya, caranya beda dengan yang dilakukan Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i kalau kunut kan setelah rakaat kedua, i'tidal sami'allahu liman hamidah, baru baca doa kunut sholat subuhnya. Tapi kalau Imam Malik, dia tidak tidak ruku dulu, sebelum ruku membacanya. Jadi terjadi ada perbedaan pendapat. Namun di dalam hal ini mereka cukup merujuk, ya. Kadang satu ketika Imam Malik ya, tidak ada masalah kalau makmumnya Imam Syafi'i, ya, mengikuti apa yang pernah dilakukan Imam Syafi'i. Begitu juga beda pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Imam Hambal bahkan tidak menggunakan kunut setiap sholat subuh, ya. Padahal gurunya adalah Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tetap berukhuwah yang baik dengan Imam Hambali. Nah, satu ketika juga pernah waktu wafatnya sang guru Imam Hanafi, ya. Imam Hanafi juga pernah gurunya Imam Syafi'i. Waktu wafat beliau nggak sempat datang karena ada sesuatu hal yang merintangi. Jadi setelah wafat, setelah dimakamkan, barulah dia datang ke sana. Sampai di sana dia membacakan bacaan-bacaan Al-Quran untuk gurunya yang sudah wafat. Namun suatu ketika ada sholat, ya, sholat berjamaah, sholat subuh. Murid-murid Imam Hambal tahu bahwa dia itu Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i minta imam sholat subuh, ya, minta imam sholat subuh. Makmumnya banyak, ya, pengikut Imam Hanafi. Tapi apa yang terjadi ketika harusnya doa kunut diangkat beliau, Imam Syafi'i tidak mengangkat doa kunut. Itulah yang terjadi. Ketika setelah selesai sholat, para makmum bertanya, wahai saya, kenapa tadi tidak angkat, ya, doa kunut? Sementara antum adalah orang yang biasa, setiap sholat subuh angkat kunut. Apa jawab Imam Syafi'i? Saya ini menghargai guru saya yang sudah dimakamkan di kuburan di sana, ya. Jadi saya tidak mengangkat doa kunut tadi sholat subuh karena menghargai, ya, hormat saya kepada guru saya. Sampai begitunya Imam Syafi'i, orang yang sudah wafat pun masih dihormatinya, ya. Nah, di negara kita pun ada contoh berukhuwah yang sangat menarik sekali yang pernah dilakukan oleh Buya Hamka yang cukup terkenal dulu, ya. Nah, beliau sangat baik berukhuwah dengan, ya, Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang cukup dikenal dengan macan Betawi waktu itu. Satu ketika, ya, ada giliran khatib Jumat di Masjid Al-Azhar. Ya, giliran Buya Hamka harus khatib Jumat, tapi ketika itu ada kehadiran, ya, Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Waktu itu ada acara apa, beliau singgah di situ sholat Jumat, tapi, ya, Buya melihat kehadiran beliau, ya, bahkan Buya menyuruh minta tolong supaya Kiai Haji Syafi'i yang khatib waktu itu. Masya Allah, harusnya giliran, ya, jadwal Buya yang khatib, tapi Buya mempersilahkan Kiai Haji Abdullah Syafi'i khatib Jumat. Bahkan ketika itu di Al-Azhar terbiasa kalau sholat Jumat, azannya sekali, ya, Buya Hamka minta supaya azannya 2 kali. Masya Allah, ya, itu yang terjadi ukhuwah di antara ya, para ulama kita di dalam negeri, ya.
Nah, itulah tingkat ukhuwah yang luar biasa yang jadi harus kita contoh ya. Nah, itu ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ada baiknya juga di tingkat negara dan berbangsa kita berukhuwah. Namanya ukhuwah watoniyah ya. Sesama anak bangsa, sesuku, beda suku harus saling menghargai dalam berbangsa dan bernegara. Ada juga ukhuwah namanya ukhuwah sesama manusia. Walaupun beda agama tetapi kita sesama makhluk Allah saling menjaga ya, menguatkan persatuan di antara kita. Itu namanya ukhuwah basyariyah. Mudah-mudahan ya hal ini bisa menjadi tadabbur bagi kita di dalam rangka mengeratkan ya sesama ukhuwah kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.